Selamat sore, tes percobaan. Sudahkah suara saya jelas? Tes percobaan. Jelas Pak suaranya. Baik, terima kasih. Bentar ya, siap-siap. Akan saya siapkan materi. Bisa kita mulai ya? Baik. Saudara sekalian, kita mulai kuliah. Ya, semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sama-sama sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini cuaca aman toh. Yang jelas ini masih musim atau ini sudah mulai musim hujan. Tapi di sini ke tempat kami ini di kawasan Maguwo. Ya gerimis tadi sebentar. Sudah terang. Ya, kita sampai di hari ini kita kuliah, ini pertemuan ini hari pertemuan keberapa ini kita? Pertemuan keempat, Pak. Empat kan? Baik, terima kasih. Ya. Kita telah membahas pertama kemarin menelusuri historis ya, landasan historis rumusan Pancasila ya. Ya, kemudian melacak asal-usul dengan teori kausalitas ya, untuk menggali asal-usul Pancasila ya, dengan menggunakan pendekatan kausalitas itu. Nah, terkait dengan
menelusuri ini asal-usul Pancasila dengan pendekatan 4 sebab, ya, 4 kausa. Nah, sudah kita bahas ya. Silakan dirumuskan masing-masing mahasiswa, dan itu sebagai PR apakah sudah terkumpul dikumpulkan di satu file itu. Nanti kalau sudah, tolong mungkin per prodi ya, nanti dikirim ke WA yaitu filenya itu mungkin lewat, kalau ke email sudah punya kan email saya? Sudah belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Coba ini nanti dikirim biar aman, aja. Nanti kalau udah dikumpulkan itu PR individualnya, nanti ke masing-masing prodi, mungkin pada pakai apa itu, Google Drive atau apa, silahkan nanti dikirim ke email saya. Ini tak kirim ya di WA Group. PR individual ya, tentang asal-usul rumusan Pancasila ya. Berdasarkan 4 kausa ya. Masih ingat ya 4 kausa? Pertama kausa materialis ya. Kemudian yang kedua kausa formalis ya. Kemudian yang ketiga apa? Kausa efisien ya. Yang keempat kausa finalis. Nah, silakan itu masing-masing dirumuskan apa itu 4 sebab, sehingga sekarang sudah terwujud rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia ya. Nanti kirimkan per prodi ya. Prodi satu file ya. Ke ini ya. Emailnya ini ke email ini. Sudah terkirim barusan emailnya ini ya. Silakan nanti teman-teman dikontak lagi untuk bisa mengumpulkan biar lengkap. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ini ya emailnya, ini sudah saya kirim ke WA Group ya. Untuk sebagai PR individual dari mata kuliah ini ya. Sudah jelas ya. Ya.
Nah, berikut ini kan saya ajak untuk membahas materi berikutnya. Nah, tak unggah file saya. Ya, ini terkait dengan posisi Pancasila yang ada di dalam teks pembukaan, ya. Ini sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Sudah munculkah PPT saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tema ini kemarin sudah mulai saya bahas belum? Kemarin yang terakhir. Isi teks proklamasi, isi teks pembukaan, belum ya? Kalau kayaknya belum kita bahas ya. Sedikit kemarin sudah disinggung sih, Pak. Sudah singgung ya? Ya. Ya mungkin saya ajak untuk mereview singkat saja. Ya intinya ini terkait dengan posisi Pancasila sebagai dasar negara itu letak otentik, ya, letak rumusan yang sah, ya, otentik dan sah itu ada di dalam teks pembukaan UUD 45 alinea 4. Ya. Sehingga kalau ya kita semua, kalian juga mungkin ikut upacara di kampus Poltek, sok ikut upacara nggak, mahasiswa? Kalau ada hari-hari penting, hari nasional 17-an misalnya, Agustus. Iya, Pak. Masih ikut ya, ikut upacara ya? SMA, Pak, terakhir. SMA ya? Oh ya, masih ingat. Ya kan kita mesti diminta untuk menirukan teks Pancasila oleh inspektur upacara kan. Kalau dulu di SMA kalian ya tentu kepala sekolah kan sebagai inspektur. Kemudian membacakan kalimat demi kalimat sila-sila Pancasila, terus sebagai peserta ya ngikuti kan. Dan itu kalimat atau teks Pancasila kan acuannya itu adalah berdasarkan teks pembukaan UUD 45 itu pada alinea keempat. Sebab kalau kalian menggali perkembangan sejarah tentang teks Pancasila sejak merdeka, itu ternyata ya sempat beredar itu bermacam-macam bunyi kalimatnya, itu ada berbagai variasi. Ya. Bahkan kalau Anda buka file sejarah di dalam konstitusi, ya. Kalau ini kan kita berbicara pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau konstitusi yang lain yang pernah berlaku itu ada konstitusi RIS, ya, tahun 1949 sampai 1950, ya. Yaitu
berlakunya persisnya itu ya nggak sampai 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Itu juga ada pembukaannya, pembukaan konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu ada pembukaan dan di situ juga ada teks Pancasila, tapi bunyi teksnya itu berbeda dengan bunyi teks Pancasila yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi kalau kita menengok teks pembukaan UUD 45 ya silakan Anda mungkin bisa atau buka atau bahkan hafal, masih hafal. Ya. Kalau diringkas isinya kan ini, isi pembukaan. Tapi yang Anda bisa cermati itu ini, ada asas kerohanian negara di dalam alinea 4 itu berupa Pancasila itu sebagai asas kerohanian negara. Nah itu teksnya itu kalau kita bandingkan tadi ya dengan konstitusi RIS, kemudian juga di Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950 juga sempat berlaku juga sekitar berapa tahun? 1950 sampai 1959. Ya sekitar 9 tahun. Itu juga kita pernah memberlakukan itu di Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 itu juga ada pembukaan. Di pembukaannya juga ada teks Pancasila, tapi juga bunyi kata-kata kalimat itu tidak sama persis dengan teks Pancasila yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu Anda bisa cermati lagi adanya perbedaan itu. Ya, kita sekedar tahu aja bahwa kita harus sekarang ini ya memang harus kepastian teks itu, akurasinya yang kita baca itu memang harus berdasarkan konstitusi yang berlaku. Nah, kalau sekarang yang berlaku kan UUD 1945, maka bunyi teks Pancasila ya harus berdasarkan pembukaan yang ada pada UUD 1945. Ya. Memang di alinea 4 ya, itu bunyinya alinea ini yang ya cukup panjang dibandingkan dengan alinea 1, alinea 2, alinea 3 ini. Maka pembukaan UUD 45 ini yang paling agak panjang yang alinea 4. Dan itu di dalam susunannya di bagian akhir itulah tertulis teks Pancasila. Kalau di kalimatnya ini saya potong aja ya, yang bagian teks Pancasilanya. Jadi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan dan seterusnya, dan nanti di bagian akhir itu akan tertulis yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, nah ini, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya memang kalau dalam pembacaan di dalam upacara itu memang dipimpin oleh inspektur upacara ya, karena biar jelas dan sistematik maka ditambahi urutan, nomor urutan. Jadi kan biasanya inspektur upacara kan menuntun, terus semua peserta upacara menirukan, mulai dari judul Pancasila kan itu. Terus yang pengikut upacara kan mengikuti Pancasila. Satu, kan itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Memang dalam format upacara, teks Pancasila itu biar sistematis dan kompak, maka perlu ditambah urutan nomor. Jadi, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Sampai 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu perlunya diberi nomor urut itu memang agar sistematiknya jelas dan dibaca secara massal itu kompak. Ya itu pengalaman kita ya ketika upacara. Ini kalau saya sebagai pegawai negeri ya masih ikut upacara itu ya setiap ada peringatan penting ya, setiap tahun itu di kampus ya. Ya kalau kalian sebagai mahasiswa ya biasanya paling perwakilan. Kalau staf dosen, pegawai itu ya, ikut. Misalnya upacara 17 Agustus itu di kampus ya. Gitu. Kemudian ada lagi kalau di dunia pendidikan kan ada upacara Hardiknas ya. Kapan itu upacara Hari Pendidikan Nasional? Tanggal berapa? Masih ingat? 2 Mei, Pak. Betul, masih ingat. Jadi selama kuliah itu sudah nggak ada ikut upacara lagi ya di Poltek? Enggak, Pak. Udah. Ya emang tidak wajib kalau udah masuk. Biasanya yang upacara di kampus itu dipilih memang yang tidak setiap hari besar nasional, tapi ya dipilih. Ya paling 17 Agustus, kemudian Hari Pendidikan Nasional, karena ini kan di dunia pendidikan. Ya, itu. Terus kemudian kalau salah itu biasanya kalau Sumpah Pemuda ya itu juga kayaknya ada upacara di bulan Oktober ya. Nah ini bulan ini ada banyak hari-hari besar nasional. Ya, mulai dari 1 Oktober, masih ingat pelajaran SMP apa itu? Peringatan apa kemarin? 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila, Pak. Betul, ya. Kalau peringatan 1 Oktober kemarin itu kan berkaitan dengan peringatan juga sehari persis sebelumnya, tanggal 30 September. Ya. Yang itu menjadi prolog atau penyebab munculnya momentum kesaktian Pancasila itu ya peringatan 30 September sehari sebelumnya di tahun berapa itu?
terjadinya? 1960? 1965 bukan Pak? Oh iya, betul. 1965. Ya, ini fakta historis. Namanya fakta historis itu kan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan sebuah negara itu harus menjadi pelajaran. Di antaranya itu. Ketika 30 September 1965 itu memang sering disebut dalam peringatannya itu ya, dengan singkatan. Apa singkatannya? G30S PKI. Apa kepanjangan? G itu apa? Kepanjangan G. Masih ingat nggak? Ini pelajaran SD. Gerakan September 30 Masih ingat ya? Bagus. Partai Komunis Indonesia. G itu gerakan, betul. G30S ya, gerakan 30S itu September. Ya, G30S. Gerakannya siapa? Gerakannya Partai Komunis Indonesia. Apa isi gerakan dan tujuan gerakan itu apa? Masih ingat itu? Apa tujuan gerakan Partai Komunis Indonesia? Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, Pak. Iya, baik. Dan itu fakta sejarah. Ya. Mengapa ahli sejarah Indonesia itu kemudian menyebut tanggal 1-nya Oktober tahun 1965 yang diperingati sampai sekarang dan ke depan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya, terkait dengan tadi itu peristiwa G30S Partai Komunis Indonesia yang memang gerakan itu terkait dengan ideologi. Jadi ideologi Pancasila mau diganti dengan ideologi komunisme. Ya. Seandainya gerakan komunisme Indonesia itu berhasil, seandainya, maka disebut tanggal 1 Oktober itu ideologi Pancasila itu sakti, ya, dan tetap eksis sampai hari ini dan ke depan, karena tadi G30S itu gagal. Ya. Itu terjadi gerakan itu, tapi gagal, tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh Partai Komunis Indonesia. Karena gagal, ya akhirnya nggak jadi merubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Karena gagal, ya udah. Selebihnya silakan kalian bisa buka lagi ya data-data sejarah seputar ini. Jadi itu terkait ya di momentum 30 September dan sehari setelah itu adalah 1 Oktober yang terjadi di tahun 1965. Ya, mengapa demikian? Ahli sejarah itu menyebut tanggal 1 Oktober itu Pancasila sakti, artinya Pancasila tak tergantikan, tidak berhasil dirobohkan. Pancasila tidak berhasil disingkirkan oleh gerakan komunisme Indonesia, sehingga disebut sakti. Ya, cuma kita dalam memahami sejarah itu, dalam menanggapi dan memahami Pancasila itu jangan memberikan makna sakti terus seperti kalau orang Jawa itu apa ya, kesaktian itu, terus Pancasila dijadikan apa itu,
syarat-syarat biar jadi sakti. Terus jadi jimat, tahu ya jimat ya? Ya mestinya kita harus memahaminya itu lebih pada pemahaman nilai-nilainya yang harus diwujudkan. Ya Pancasila Sakti itu secara ideologis memang eksis, tetap bertahan, tetap eksis, Pancasila tetap jaya, tidak tergantikan. Nah, itu namanya ya dalam makna itulah kesaktian Pancasila. Tapi kalau kita menyebut Pancasila itu tak tergantikan dan tetap terjaga sampai hari ini dan ke depan, ya, kita jangan lupa dimensi vertikal. Ya. Kita jangan lupa kekuatan zat yang maha kuat, zat yang maha besar, ya, bahwa Pancasila itu terjaga itu pasti atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Itu jangan dilupakan. Sama persis ketika tahun 1945 ya, Indonesia itu berhasil proklamasi merdeka tanggal 17 Agustus ya. Nah, itu juga jangan melupakan bahwa kemerdekaan itu tetap harus kita yakin ada kekuatan dimensi vertikal, yakni atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan ungkapan ini juga tercantum di dalam pembukaan UUD 45. Masih hafal di alinea berapa itu? Yang berbunyi seperti itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea berapa? Masih hafal? Ini Alinea pertama, Pak, kalau tidak salah. coba dicek lagi itu. Yang ada menyebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dan terusnya rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Coba ini yang ada pernyataan kemerdekaan ini alinea berapa? 3, Pak. Nah, 3. Makanya saya tulis alinea 3 itu isi substansinya adalah kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat. Nah, ini ditambahin ada kata rahmat atas berkat, tak tambahi ya, ini biar lengkap. Atas berkat rahmat. Nah, ini. Ya, rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi dimensi ketuhanan itu di samping Pancasila jelas ya, ketuhanan yang Maha Esa, tapi juga dalam konteks karunia kemerdekaan. Begitu pula ketika ideologi Pancasila itu terselamatkan dari ancaman ideologi komunisme, itu pun juga sesungguhnya juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah semestinya memang begitu, kita sebagai umat beragama ya terus tidak melupakan bahwa peran Tuhan itu tidak lepas dari kehidupan kita. Itu penting ya. Ya, ini saya hanya mengingatkan beberapa momen sejarah penting di bulan Oktober. Jadi tanggal 1 Oktober terkait dengan 30 September itu tadi di tahun 1965. Kalau peringatan lain di bulan Oktober itu kemarin tuh tanggal 5 itu Dirgahayu Hari TNI.
Kalau TNI itu mulainya tahun berapa ya? 1945 ya, kayaknya. Bersamaan dengan hari tahun kemerdekaan. Cuma di tanggal 5 Oktober. Terus apalagi peringatan nasional di bulan Oktober. 28, nah, 28 Oktober gitu. Hari Sumpah Pemuda, tapi kalau ini tahunnya lebih dulu. Masih ingat tahun berapa ya? Sumpah Pemuda. 28 Oktober tahun 1928, Pak. Betul, 1928. Ya, untuk diingat gampang ya, karena tanggal dan tahunnya itu sama. Tanggal 28, tahunnya juga 1928. Ya, itu memang dulu saya pun pelajaran di SD dulu ya, itu cepat hafal karena dijelaskan Hari Sumpah Pemuda itu tanggal dan tahunnya itu sama-sama 28 Oktober 1928. Ya mungkin juga ada beberapa peringatan macam-macam ya, tapi yang pokok itu untuk bulan Oktober. Nah, belum bulan-bulan yang lain tadi ada bulan Mei, itu ada Hari Pendidikan Nasional, dan ada 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional yang dimulai awal abad 20, 1908. Yaitu memang momentum seperti itu memang perlu ya diperingati agar apa? Ya sejarah itu penting dan kita perlu terus mengambil pelajaran dari sejarah. Ya. Nah, sebagai ini mereview singkat saja, jadi teks proklamasi itu 17 Agustus toh ini. Nih, peristiwa ini 17 Agustus. Kemudian ini pengesahan peristiwa de facto bahwa Indonesia merdeka kan mengikuti proklamasi 17 Agustus. Sedangkan teks pembukaan itu disahkan bersamaan dengan satu paket Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, karena yang berwenang kan PPKI. Itu sehari setelah proklamasi 18 Agustus. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa pengesahan persetujuan oleh PPKI itu memperkuat fakta merdeka bangsa Indonesia itu diperkuat dengan sah setara hukum tata negara oleh PPKI itu 18 Agustus. Sehingga pembukaan itu nggak terpisahkan dengan teks proklamasi. Ya. Itu saling memperkuat. Kalau proklamasi itu menandai lahirnya negara Indonesia, lahirnya bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia. Sedangkan 18 Agustus itu kekuatan yuridis, ya. Sekaligus pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini ya silahkan Anda bisa menjelaskan. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan itu sesungguhnya tak terpisahkan. Ada isi penting dua hal tadi. Pertama tentang pernyataan kemerdekaan, yang kedua itu tentang bagaimana penyelenggaraan negara setelah merdeka. Ya memang kalau kita bandingkan dua teks itu,
Ya, teks proklamasi memang dia lebih ringkas, dipendek 2 kalimat sebagai wujud de facto negara Indonesia lahir. Ya, kalau isi 2 hal pokok ini biasanya baik proklamasi maupun pembukaan UUD 45 itu ya isinya ya di 2 butir ini ya sama. Memang kalau pembukaan UUD 45 itu disusun dalam 4 alinea dan lebih rinci, tapi ya pokok-pokok ya, menegaskan pokok-pokok yang penting bagi negara Indonesia yang merdeka, ya, dan ini lebih rinci dibanding teks proklamasi. Nah, yang penting memang ini menegaskan bahwa Pancasila itu punya kedudukan yang kokoh. Karena sebagai apa? Pancasila ada di dalam pembukaan itu dan satu kesatuan teks pembukaan UUD 45 itu punya kedudukan dua kedudukan pokok. Tadi terus sholat dulu ya? Apa? Tadi terus sholat dulu apa langsung isin? Gue tadi isin. Ya. Tadi gue langsung sholat sih. Langsung sholat. Iya. Ini kok ada ya bocor suara ya, Pak? Mohon maaf untuk Rizky Ramdhani. Ramdan tolong. Ada. Mungkin Rama, di-mute dulu Rama. tolong ya bocor suara sebelah. Mungkin ditelepon aja bagi teman saya. Tolong di mute ya. Mungkin yang ikut kelas ini mungkin di mic-nya di off-kan dulu ya. Ya, suara bocor. Oke, terima kasih. Ya, ada mungkin ada yang di ruang sebelah ada acara, jadi mic-nya kebuka. Saya lanjutkan. Yang penting Anda tangkap 2 kedudukan pokok pembukaan UUD 45. Yang pertama sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, ini dalam istilah bahasa Belanda, staatsfundamental norm. Ya. Ya. Alasannya apa kok pembukaan itu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental? Ini kalau diibaratkan, itu pembukaan UUD 45 itu inti dari fondasi negara Indonesia. Kekuatan inti dari fondasi negara Indonesia itu ada di pembukaan UUD 45. UUD 45 aja itu kan konstitusi itu kan itu landasan konstitusional. Itu yang tempat berpijaknya bangunan negara Indonesia. Nah, pembukaan itu kekuatan intinya, ya, kekuatan inti dari pembukaan itu. Nah, beberapa alasan yang menempatkan kedudukan sebagai pokok kaidah negara fundamental ini karena pembukaan itu teksnya itu ditentukan, artinya disahkan ya, oleh PPKI. Jadi pengesahannya dalam sidang PPKI. Di dalamnya ada tadi pernyataan kemerdekaan ini mendasar banget ini. Karena pernyataan kemerdekaan itu merubah eksistensi negara Indonesia yang semula kolonial terjajah. Begitu proklamasi kemudian disahkan dengan pembukaan UUD 45 yang disetujui dan disahkan oleh PKI, maka berubah dari kolonial menjadi merdeka. Dan itu modal yang penting untuk ke depan. Dan makanya kemerdekaan itu salah satu karunia yang harus dijaga. Karunia Tuhan yang harus dipelihara, dipertahankan, dijaga.
Ya. Dan pembukaan itu memang fundamental karena di dalamnya memuat ya ketentuan pokok atau dasar-dasar penyelenggaraan negara, atau ibaratnya di dalam pembukaan UUD 45 itu di dalamnya tercantum substansi unsur-unsur yang sangat mendasar untuk tegaknya negara Indonesia. Di antara yang penting itu terdapat pernyataan dasar kerohanian itu Pancasila. Dan inilah kemudian dikenal Pancasila sebagai dasar kerohanian, juga sebagai dasar negara. Pancasila juga disebut sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebutan-sebutan yang lain. Kemudian juga ini, dari segi politik, di dalam pembukaan UUD 45 ditegaskan bahwa negara Indonesia yang merdeka itu berbentuk republik dan kedaulatan rakyat. Republik dan kedaulatan rakyat. Republik artinya apa? Ya, negara Indonesia itu sistem pemerintahannya berpijak pada kehendak seluruh rakyat. Ya, ada di pundak rakyat, yang menyelenggarakan itu rakyat, bukan kelompok tertentu, bukan kerajaan, bukan dinasti, bukan kelompok elit tertentu, tapi pemerintahan Indonesia itu republik, artinya apa? Yang bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh rakyat. Kedaulatan rakyat ini memperkuat republik itu, yang istilah lain dari kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Jadi bagaimana memilih pemimpin pemerintahan negara itu dipilih secara demokratis. Ya. Siapa yang punya hak menduduki kursi-kursi parlemen, ya, wakil rakyat juga dipilih secara demokratis, dan seterusnya. Itu kedaulatan rakyat. Yang memilih itu rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, terutama di parlemen atau DPR, itu untuk tingkat nasional atau pusat. Tapi juga DPRD untuk tingkat daerah. Untuk DPRD ada 2 tingkat ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1, DPRD tingkat 1 itu provinsi. Di bawahnya lagi ada DPRD tingkat 2, itu tingkat kabupaten dan kota. Jadi ini untuk semua provinsi di Indonesia itu ada perwakilan, wakil rakyat untuk tingkat provinsi dan tingkat 2 kabupaten kota. Ada satu provinsi yang tidak mengenal DPRD tingkat 2. Tahu provinsi mana? Yang cuma ada DPRD provinsi aja. Mana itu? Kurang tahu, Pak. Masa? Sekarang ini ada berapa provinsi? Indonesia ada berapa provinsi ya? 34, Pak. 4. Iya, Pak. Kan semua provinsi kan ada DPRD provinsi kan?
Iya ada Pak. Terus setiap provinsi juga ada Kota. DPRD tingkat 2, tapi kecuali satu provinsi yang nggak ada DPRD tingkat 2 itu. Mana? Daerah khusus. Iya Jogja Pak. Oh, juga ada. Aceh. Sleman ada DPRD tingkat 2 Sleman. Aceh Pak. Bantul, wah Aceh ada. Aceh besar, Aceh apa kemudian daerah beberapa kota kan punya DPRD tingkat 2. Masa nggak tahu? Cuman satu adalah daerah ibu kota. Coba di antara kalian yang warga DKI Jakarta mana? Bisa cerita. DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang DPR-nya daerah itu cuman ada tingkat provinsi. Ya. Tapi tidak ada Jakarta Barat itu nggak ada DPRD tingkat 2 Jakarta Barat. Karena apa? Itu disebut wilayah bagian dari Jakarta itu ya ada pemimpinnya itu wali kota, tapi tidak ada DPRD tingkat 2-nya. Ya. Nah, paling cuma ada satu itu di wilayah DKI itu yang ada DPRD tingkat 2, cuma yang di luar Jakarta. Ada sebuah kabupaten di Kepulauan Seribu itu namanya adalah Kabupaten Kepulauan Seribu. Tapi itu termasuk keunikan provinsi DKI. Ya. Jadi untuk wilayah Jakarta itu ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu ada wali kota, tetapi tidak ada DPRD tingkat 2 itu di masing-masing itu tadi nggak ada. Yaitu termasuk keunikan, kekhususan, maka disebut daerah khusus. Cuman saya nggak tahu ini yang nanti ibu kota di yang baru itu mana itu? Di Kalimantan, IKN, ibu kota negara yang namanya apa? Nusantara ya. Secara administrasi saya juga belum paham. Biasanya ada kekhususan itu nanti. Apakah itu dihitung sebagai satu provinsi sendiri seperti Jakarta atau tidak? Ya kita tunggu saja, kita lihat saja. Saya juga belum banyak tahu tentang rencana pemerintah ya membangun IKN, ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur itu. Apakah wilayah IKN itu kalau seperti Jakarta ya, yang sekarang menjadi ibu kota negara kita sekarang ini itu sebagai provinsi sendiri. Apakah nanti juga begitu? Di Kalimantan Timur itu ada ibu kota negara yang baru atau juga sebagai provinsi sendiri? Ya itulah nanti jadi bahan Anda bisa melacak lebih lanjut lah. Saya juga belum banyak mempelajari ke depan. Masih menunggu aja nanti bagaimana pelaksanaan ibu kota yang baru. Kemudian satu lagi kedudukan pembukaan UUD 45 yang kedua adalah sebagai dasar tertib hukum Indonesia. Jadi artinya apa? Dengan kedudukan pembukaan seperti ini, maka Pancasila itu juga menjadi dasar tertib hukum Indonesia. Ya. Karena Pancasila ada di dalam pembukaan, tapi sebagai satu paket teks pembukaan UUD 45 itu menempatkan kedudukannya sebagai dasar tertib hukum Indonesia. Artinya semua peraturan perundangan
yang berlaku di Indonesia ya, itu memenuhi syarat 4 kesatuan ini. Itu ditegaskan ada di dalam teks pembukaan, dan itu ada terutama di alinea 4. Di alinea 4. Jadi mulai dari ya termasuk pasal-pasal ayat UUD 45 itu sendiri, kemudian berikutnya apa di bawahnya? TAP MPR ya, atau tahapan MPR. Di bawahnya lagi apa? Undang-undang. Terus di bawahnya lagi peraturan pemerintah dan seterusnya ya, sampai peraturan-peraturan perda, peraturan daerah ya. Nah itu kan semua itu yang berlaku yaitu ada asas kesatuan ya, secara nasional dan mana yang itu berlaku secara regional kedaerahan. Tapi kalau itu undang-undang itu bersifat nasional, maka ya berlakunya ya secara nasional sebagai satu kesatuan. Dan sebenarnya dengan kesatuan subjek hukum nasional itu bahwa yang berperan untuk menegakkan hukum di Indonesia itu ya satu, siapa? Ya pemerintahan Republik Indonesia. Dan itu cuma satu. Sehingga yang bertanggung jawab menegakkan hukum, perundang-undangan, peraturan secara nasional itu di tangan subjek hukum nasional Indonesia, ialah pemerintah negara RI. Dan pemerintah negara RI itu satu. Jadi jangan sampai ada campur tangan dari pemerintah yang lain. Nah, itu asas kesatuan subjek hukum. Juga ada kesatuan waktu pemberlakuan hukum. Ya. Apa itu maksudnya? Ya, setiap perundang-undangan, peraturan-peraturan yang manapun, ya diberlakukan, kalau itu skopnya nasional, ya dia berlaku secara nasional dalam jangkauan waktu yang sama. Satu kesatuan waktu. Misalnya ada undang-undang tentang apa? Kewarganegaraan, mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia. Kapan mulai berlaku? Misalnya undang-undang itu diberlakukan tahun 2006. Maka seluruh Indonesia, begitu undang-undang tentang kewarganegaraan itu berlaku mulai 2006, maka berlakulah seluruh Indonesia sejak tahun 2006 itu, sejak diberlakukannya itu, tanpa kecuali. Dan sampai waktu seterusnya, sejauh belum diganti. Artinya apa? Ada kesatuan waktu. Sehingga nggak bisa ada sebuah undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia berlaku mulai 2006, hanya berlaku untuk Jawa saja, Sumatera, Kalimantan, yang lain belum berlaku, itu enggak ada. Harus ada kesatuan waktu. Maksudnya begitu. Kalau kesatuan daerah wilayah ya ini memperkuat kesatuan waktu itu. Jadi saya contohkan itu tadi, undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia. Secara serentak waktu berlaku bareng dan serentak seluruh wilayah Indonesia. Bersamaan berlakulah undang-undang itu. Begitu pula undang-undang peraturan-peraturan yang lain. Yang itu memang skopnya nasional ya. Kalau itu skopnya daerah juga secara khusus di daerah tertentu ya itu
dari segi waktu dan daerah ya harus ada kesatuan. Kalau peraturan daerah. Dan yang keempat, nah ini yang terkait dengan Pancasila itu yang keempat, ada kesatuan dasar keruhanian. Maksudnya apa? Setiap peraturan perundangan itu landasannya harus berdasarkan Pancasila, berdasarkan dasar keruhanian. Dasar ideologinya ya sama, satu, Pancasila. Dasar kerohaniannya untuk peraturan semua undang-undang peraturan Indonesia ya cuma satu, yakni kesatuan Pancasila. Nggak boleh ada undang-undang di Indonesia berlaku kok yang diikuti kok ideologi liberalisme misalnya, nggak bisa. Kalau mengikuti ideologi komunisme nggak bisa. Ya harus cuma satu ya Pancasila. Itulah dasar keruhanian negara Indonesia. Ini kalau sudah saya sampaikan ini mengulang secara singkat ya. Intinya untuk menunjukkan bahwa kedudukan dasar negara Pancasila itu mendasari secara hukum juga. Tidak sekedar hanya simbol atau lambang atau hanya hiasan saja, enggak. Pancasila itu harus nilai-nilainya mendasari semua peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan manapun kok ada pasal, isi pasalnya, ayatnya, oh ini kok bertentangan dengan Pancasila, maka harus dirubah. Karena semua peraturan perundangan ada di bawah, atau posisinya, kedudukan ada di bawah derajat Pancasila. Gitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan ini. Jadi, ini menekankan pada konteks kedudukan Pancasila yang sah itu ada di dalam pembukaan dan berposisi Pancasila sebagai dasar negara, tapi apa? Dasar kerohanian, ya. Karena apa? Berupa nilai. Jadi Pancasila itu kan intinya kan nilai, values. Itu kan aspek rohani. Bukan hanya sila ketuhanan saja yang kita rohani, tapi keseluruhan sila 1 sampai sila kelima itu harus kita pahami makna dan nilainya yang harus diwujudkan. Ya. Kalau ada pertanyaan atau masukan silakan. Ini melengkapi pembahasan Pancasila itu punya landasan sejarah ya, historis yang kuat, fakta-fakta sejarah yang kuat dengan bukti-bukti sejarah, juga punya landasan yuridis yang kuat. Karena apa? Pancasila itu melalui pengesahan oleh lembaga yang berwenang, yakni PPKI. Sebelum sebelum menerapkan lembaga MPR di awal kemerdekaan itu, yang berperan adalah PPKI, dan itu sudah dilaksanakan. PPKI yang mengesahkan pembukaan UUD 45, pembukaannya sekaligus teks Pancasila, itu punya kekuatan yuridis. Nah, konsekuensinya maka karena punya kekuatan sah secara historis
dan punya alasan kuat secara yuridis, maka Pancasila tadi itu menjadi landasan kerohanian, Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, ini. Saya sore ini mengajak untuk itu memperdalam dan menekankan konteks kedudukan Pancasila. Nah, sebagai dorongan kalian untuk memperdalam materi ini, jangan lupa silahkan dibaca ulang buku ajar ya, yang dulu sudah sempat saya anjurkan untuk mendownload secara free dan silakan yang penting dipelajari, yakni buku ajar pendidikan Pancasila terbitan 2016 ya, buku ajar pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kementerian Ristek Dikti terbitan 2016. Ini kementerian pada masa tahun 2016 itu penamaannya kan sedikit berubah ya dengan kementerian sekarang. Kalau sekarang itu penamaan kementeriannya kan Mendikbud Dikti, ya. Mendikbud Ristek, Mendikbud Ristek sekarang gitu ya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi kan. Ya. Kalau dulu Kementerian Riset Teknologi itu dipisah dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Sekarang kan digabung. Ini waktu diterbitkan tahun 2016 itu ketika kementeriannya dipegang oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ya. Jadi di dalam buku ajar Pancasila ini, di dalamnya ada, sudah dipelajari belum? Ada berapa bab? Ada 7 ya. Ada 7 bab. Ini penting untuk memperkaya. Kalau Anda menelusuri itu jawaban tentang asal-usul rumusan Pancasila, ya Anda bisa temukan memperkaya dari bab 1, kemudian bab 2 terutama. Kemudian yang kita bahas ini tadi terutama menekankan Pancasila menjadi dasar negara, terus silakan nanti Anda bisa memperkaya materinya dengan mempelajari bab 3 buku ajar ini. Ya. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara dunia lainnya ya, negara-negara lain ya, setiap negara itu ya mesti punya konstitusi ya, undang-undang dasar, khususnya apalagi yang negara-negara demokrasi. Nah, di dalam konstitusi itu tentu mencantumkan dasar negaranya, dasar ideologinya. Ada negara-negara yang menerapkan ideologi liberalisme
Ada negara-negara yang menggunakan ideologi sosialisme. Ada negara-negara yang menggunakan dasar ideologi komunisme. Ada juga negara-negara yang dasar negaranya itu berdasarkan pada keagamaan tertentu. Misalnya kalau di Saudi Arabia itu kan sana bentuknya kerajaan bukan republik, dan secara ideologis itu berpijak pada ajaran agama Islam. Contoh lain yang di sisi lain, negara di Eropa, ada kita kenal negara kecil ya, satu kota yang mendasarkan pada ajaran agama tertentu juga. Itu di sebuah kota di Italia, di kota Roma, ya. Itu ada wilayah otonom, negara, ya sebuah negara yang disebut negara Vatikan, ya. Itu ya otonom, ya berdaulat sendiri. Di negara Vatikan itu ya termasuk negara-negara, ya negara kecil karena dia hanya sebagian dari wilayah Roma, tapi punya kedaulatan khusus yang diatur berdasarkan agama Katolik. Bahkan punya struktur kewenangannya itu sampai ke secara internasional. Yang negara-negara yang umat agamanya mengikuti Katolik itu ya bersandar pada negara Vatikan yang dipimpin oleh Sri Paus, ya. Itu juga berdasarkan kalau disebut ideologi, yaitu keagamaan Katolik. Ya. Ada beberapa negara yang mendasarkan ideologinya itu ya sosialisme. Itu ada yang sosialisme murni, ada sosialisme yang bercorak komunis. Jadi kalau menyebut ideologi sosialisme itu ada dua versi. Ada sosialisme murni yang non komunis, tapi ada negara-negara yang mendasarkan sosialismenya itu sosialis komunisme. Ya sering orang menyebut yaitu negara-negara komunis. Ya ada beberapa ya. Kalau di Asia itu ya berapa itu yang negara yang tegas mendasarkan pada ideologi komunisme itu. Yang paling besar ya Cina ya, RRC. Kemudian mana lagi? Tetangganya sebelah selatannya itu Vietnam ya. Mana lagi? Di Asia yang dengan tegas menganut ideologi komunisme. Selain RRC, kemudian Vietnam, Korea Utara ya, Korea Utara. Ya. Kemudian tetangga Vietnam juga ada yang memasukkan itu ke negara-negara komunisme, itu adalah negara Kamboja ya, coba Anda cek. Ya, ada juga yang negara yang di seberang benua lain yang menyatakan masih mendasarkan pada ideologi komunisme itu di Amerika Latin ya. Tapi di Amerika bagian tengah, Kuba, negara Kuba. Ya.
Ya. Korea Utara juga, ya. Cina, Korea Utara, Vietnam, dan juga yang masukkan tadi Kamboja atau Laos. Paling enggak Kamboja atau Laos itu juga ada pengaruh, ya. Kalau toh tidak tegas tuh ada pengaruh menerapkan ideologi yang sosialis yang ke arah komunis. Ya, silakan Anda bisa telusuri lebih lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas topik atau tema yang lain itu. Ya, nanti ada posisi Pancasila sebagai sistem filsafat, ya. Dan ada Pancasila sebagai sebuah sistem ideologi. Mungkin karena waktu kita bahas pekan depan aja. Ya. Kiranya mungkin sekian saja ini paparan saya untuk sore ini. Ya. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, silahkan. Ya. Jadi, untuk memperdalam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Adakah masukan, ada pertanyaan, atau biasa cukup? Kalau cukup ya sudah cukup sekian. Ya, sambil kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya sudah, tapi perlu saya minta tolong. Jadi silahkan nanti yang hari ini dibantu. Terima kasih banyak teman ada yang sudah membantu untuk link presensi kehadiran, ya. Silahkan nanti bisa dibantu tiap kuliah termasuk hari ini. Ya, terima kasih sebelumnya dan silahkan nanti kalau sudah dibuatkan link presensi itu, silahkan teman-teman bisa memasukkan itu. Gimana, cukup? Bisa ditutup kalau gitu? Cukup, ya?